Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailan Rasti Fauzi, SPD. Saya berasal dari SD Negeri Kalongan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kali ini, aksi nyata saya pada topik kedua, kurikulum merdeka pada platform Merdeka Mengajar. Pada topik kurikulum merdeka, terdapat dua modul. Yang pertama, makna kurikulum, dan yang kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Pada modul makna kurikulum, terdapat beberapa pembahasan, di antaranya apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu berubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, dan bagaimana kurikulum dalam pembelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran versi kurikulum, terdapat pembahasan tentang prinsip umum kurikulum, pencapaian pembelajaran, serta struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, mengimplementasikan merdeka belajar melalui pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru dengan menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kita. Apa itu kurikulum? Berdasarkan Permendikbud nomor 718/P/2022, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum yang pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan yang kedua, pedoman bagi guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, kurikulum disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan murid, dan yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, menyiapkan generasi emas di masa yang akan datang. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa yang akan datang. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal yang tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik murid yang memiliki kebutuhan berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya dan tuntutan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Terdapat 3 konsep kurikulum merdeka belajar. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan soft skill dan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Kedua, fokus pada materi dasar atau materi esensial yang perlu dipahami dan dikuasai murid. Ketiga, memiliki sifat fleksibel dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik, konteks, dan muatan lokal. Beberapa prinsip umum pembelajaran, di antaranya 1. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid. 2. Membangun kapasitas murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4.
menyesuaikan konteks kebutuhan murid. Murid tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di sekitarnya. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran atau yang disingkat CP adalah kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan KI dan KD pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran mengusung konsep merdeka belajar sehingga capaian pembelajaran disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan murid sesuai usia. Capaian pembelajaran didasarkan pada fase-fase. Untuk fase A, B, dan C untuk tingkat SD, fase D dan E untuk tingkat SMP, dan fase F untuk tingkat SMA. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Kebinakaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Dalam struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka terdapat 3 hal. Yang pertama, intrakurikuler, kedua, ekstrakurikuler, dan yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kegiatan intrakurikuler berisi muatan pelajaran atau tambahan lainnya seperti muatan lokal. Pembelajaran menarik, membangun rasa ingin tahu, menghubungkan dengan kehidupan untuk lingkungan sekitar sehingga menjadi bermakna. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Sedangkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir dan pemecahan masalah pada murid, serta asesmen berfokus pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Demikian ulasan materi yang terdapat pada topik kedua kurikulum Merdeka pada platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.